셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang budaya hidup sehat dan penyakit menular seksual. Nah, kalian penasaran gak sih apa itu penyakit menular seksual? Nah, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama, ada penyakit menular seksual. Yang kedua, faktor penyebab PMS. Yang ketiga, jenis-jenis penyakit PMS. Yang keempat, dampak pergaulan bebas. Dan yang terakhir, cara pencegahan. Nah, sekarang mari kita lihat pembahasannya. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik seks vaginal, oral maupun anal. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma atau cairan tubuh lainnya. Terkadang PMS juga bisa ditularkan melalui kontak fisik intim lainnya. Hal itu karena beberapa PMS seperti herpes dan HPV dapat disebarkan melalui kontak kulit ke kulit. Selain itu, pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang juga bisa menularkan infeksi ini. Faktor penyebabnya. Penyakit menular seksual bisa disebabkan oleh bakteri seperti Chlamydia trachomatis atau Chlamydia, Treponema pallidum atau sifilis, Neisseria gonorrhoeae atau gonore, virus seperti human papillomavirus atau kutil kelamin, dan human immunodeficiency virus atau HIV, dan parasit yang menyebar melalui cairan tubuh. Faktor resiko penyakit menular seks yaitu PMS, berhubungan intim secara oral, vaginal, ataupun anal, berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Penyebaran penyakit pun bisa melalui benda, tanpa harus intim, seperti berbagi alat suntik, jarum, maupun transfusi darah. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa di area kelamin, mulut, atau dubur. Luka atau ulkus pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis ini seringkali tidak terlihat dan tidak terasa sakit, sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Meskipun begitu, pada tahap ini infeksi sudah bisa ditularkan melalui orang lain. Penyebab dan gejala sifilis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita raja singa. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka di tubuh penderita. Gejala sifilis digolongkan sesuai dengan tahapan perkembangan penyakitnya. Tiap jenis sifilis itu memiliki gejala yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis penjelasannya. Sifilis primer. Sifilis jenis ini ditandai dengan luka di tempat bakteri. Sifilis sekunder. Sifilis jenis ini ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh. Sifilis laten. Sifilis ini tidak menimbulkan gejala, tetapi bakteri ada di dalam tubuh penderita. Sifilis tersier. Sifilis ini dapat menyebabkan kerusakan otak, saraf, jantung, atau organ lain. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus HIV paling sering terjadi disebabkan oleh 1. Hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur atau seks anal. Sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang berisiko, baik homoseksual maupun heteroseksual. Yang kedua, transfusi darah. Penularan HIV yang terjadi
dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Yang ketiga, menggunakan jarum suntik, narkoba secara bersamaan atau menggunakannya bekas dari penderita penyakit HIV. Yang keempat, penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV atau AIDS melalui plasenta ke janin. Sementara itu, jumlah penderita AIDS di Indonesia cenderung meningkat. Di tahun 2019, tercatat ada lebih dari 7.000 penderita AIDS dengan angka kematian mencapai lebih dari 600 orang. Kebanyakan penderita mengalami flu 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Nah, flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan sampai 1-2 minggu loh. Nah, setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh. Nah, sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Pada kebanyakan kasus, seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksakan diri ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Nah, penyakit parah yang dimaksud antara lain adalah diare kronis, pneumonia, atau toksoplasmosis otak. Nah, penyakit HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Sesuai dengan nama penyakitnya, bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Dan meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Penyakit ginore adalah salah satu penyakit menular seksual. Penyakit ini dapat dialami oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Meskipun umumnya dialami oleh pria, ginore biasanya terjadi di bagian tubuh yang hangat dan lembab, seperti kelamin, anus, atau tenggorokan. Ginore umumnya tidak menimbulkan gejala, terutama pada wanita. Namun jika tidak ditangani dengan tepat, ginore dapat menimbulkan komplikasi yang serius, seperti radang, panggur pada wanita, serta epidemis pada pria. Oleh karena itu, pengobatan ginore harus dilakukan secara tepat dan segera. Penyebab dan terjadinya ginore. Ginore disebabkan oleh infeksi bakteri yang menular melalui hubungan intim termasuk seks oral lewat mulut dan seks anal lewat anus. Seorang lebih beresiko terkena ginore jika melakukan hubungan seksual yang tidak aman, misalnya sering berganti pasangan dan tidak menggunakan kondom atau pengaman. Ginore dapat terjadi pada siapa saja, tetapi gejala yang muncul pada pria dan wanita berbeda. Gejala pada pria berupa keluarnya nanah dari penis dan sakit saat buang air kecil, sedangkan pada wanita ginore bisa menimbulkan keputihan yang terus menerus, pendarahan di luar masa menstruasi. Ginore juga dapat terjadi pada bayi akibat tertular dari ibunya selama proses persalinan. Bayi yang terkena ginore dapat mengalami keluhan berupa mata kemerahan dan mengeluarkan air nanah. Banyak cara untuk mencegah anak-anak melakukan pergaulan bebas. Yang pertama, tidak melakukan seks bebas. Pelaku seks bebas harus siap berhadapan dengan berbagai resiko penyakit seksual. Kedua, jangan berhubungan dengan pasangan yang terinfeksi. Berhubungan badan dengan pasangan yang terinfeksi penyakit menular seksual mempunyai risiko tinggi. Penyakit tersebut dapat menular dengan cepat. Ketiga, gunakan kondom atau alat kontrasepsi saat melakukan hubungan. Menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan dapat mengurangi risiko tertularnya penyakit seksual. Keempat, sunat pada laki-laki. Sunat pada laki-laki wajib dilakukan karena untuk membersihkan kotoran pada alat kelamin laki-laki agar sehat dan terhindar dari penyakit. Kelima, setia pada satu pasangan. Harus tetap setia pada satu pasangan. Jika sering bergonta-ganti pasangan, resiko penularan penyakit seksual mudah ditularkan. Yang terakhir, bentengi diri dengan vaksin. Walaupun vaksin untuk HIV dan AIDS masih belum ditemukan, tetapi kita masih bisa melakukan vaksin antibodi untuk mencegah penularan penyakit seksual. Dilan apa yang nyeremin? Ya, dilanda musibah penyakit menular seksual. Maka dari itu, mari kita bebaskan remaja Indonesia dengan menjauhi pergaulan bebas. Katakan tidak
untuk pergaulan bebas. Nah, itu tadi pembahasan tentang budaya hidup sehat dan penyakit menular seksual. Gimana? Kalian udah tahu kan apa itu penyakit menular seksual, faktor penyebab, dampak, dan lain-lainnya. Nah, mohon dimaklumkan jika ada salah kata dalam video kami. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.